Hai, welcome back to my channel. Dan ini udah lama banget yang gak upload video soalnya belakangan beberapa minggu kemarin aku kayak ada fokus ke satu hal. Dan konten ini adalah aku bermaksud untuk sharing gimana achievement aku adalah untuk mendapatkan sertifikat IELTS. Ini aku ambil di IDP. Kategorinya adalah general training, jadi bukan akademik ya. Mungkin kalau akademik aku mungkin kurang bisa kasih info yang lebih gimana. Cuman di sini adalah aku mau kasih sedikit informasi untuk kalian, sekaligus sharing gimana kalian yang mau ambil IELTS atau tes Inggris semacam IELTS dengan secara mandiri tapi bisa lolos di atas 4,5. Oke, jadi di sini ini udah ada ya sertifikat IELTS-nya. Jadi mungkin aku nggak mau tunjukin ininya ya. Nanti aku share nilaiku secara online di sini. Aku udah ada screenshotnya, nanti aku tempelin aja di sini online-nya berapa. Pokoknya aku tuh overall dapat nilai 5,5 untuk IELTS. Sedangkan nilai minimum di requirements-nya adalah 4,5 overall. Jadi lolos. Udah pasti lolos di situ. Dan aku belajar secara mandiri di rumah, jadi tanpa les, tanpa kursus private atau apapun itu, pokoknya semuanya belajar sendiri. Jadi di sini adalah aku mau kasih tahu tips and tricks kalian belajar IELTS secara mandiri dan bisa lolos minimal skornya 5 lah. Oke? So, lanjut ke part pertama. Jadi IELTS itu ada 4 komponen ya. Listening, reading, writing, sama speaking. Dan di IELTS ini nanti waktu tesnya adalah kalian itu bebas mau pilih jadwal speakingnya dulu boleh, atau mau pilih yang 3 section itu, listening, reading, writing, terserah kalian. Itu tergantung kesiapan kalian gimana, lebih prefer yang kemana. Cuman di sini aku mau sharingnya tuh sesuai urutan part waktu aku tes aja ya. Yang pertama itu listening itu aku belajar dari kalian bisa cek aja di Google. Itu banyak yang namanya mock test atau kayak semacam tryout gitu ya, tryout gratis untuk listening dan reading. Ini biasanya gratis, dan aku biasanya mock testnya itu di website ieltsonlinetest.com. Nanti aku taruh linknya di sini, dan template-nya semua aku taruh semua di sini bagaimana. Dan itu adalah khusus listening dan reading. Aku banyak latihan di sini, tapi karena aku ambil general training, tentu aku latihan mock testnya itu di akademik. Karena di website IELTS online test ini general training itu cuma ada dua edisi doang, volume 1 sama volume 2. Sedangkan dia itu lebih lengkap di versi akademiknya. Ada mau dari sebelum tahun 2022 juga ada, atau di tahun 2022 itu semuanya udah lengkap dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, karena aku tesnya kan tanggal 2 Januari kemarin ya, di 2023. Jadi aku cuman mock tesnya itu di untuk modul-modul tahun 2022 itu. Dan ini aku mau kasih satu tips. Sebenarnya sih di modul yang 2022 ini belum semua bulan, pokoknya semua edisi per bulannya itu aku kerjain. Mungkin adalah sebagian besar udah aku kerjain. Dan aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian mau baru pertama kali ikut mock test, terutama listening, aku saranin kalian buka IELTS online testnya itu di di bulan Februari tahun 2022. Karena menurutku IELTS listening itu paling gampang dari bulan-bulan yang lain gitu. Dan aku untuk listening tuh menurutku
untuk aku pribadi udah paling aman untuk section listening, jadi aku sendiri nggak terlalu sulit sih untuk latihan listening itu ya. Jadi ya aku mau kasih tahu bocorannya itu. Kalau untuk kalian yang masih belum terbiasa mendengar bahasa Inggris dan yang baru pertama kali coba mock test, aku saranin adalah praktis di bulan Februari 2022 modulnya. Nanti aku tunjukin yang di sini, oke? Sama nilainya juga. Terus yang kedua adalah reading. Reading juga sama. Aku tuh mock test juga di website yang sama, ieltsonlinetest.com. Pokoknya ya gak ada tips and tricks khusus sih, karena reading itu kan kalau untuk akademik ya pasti bacanya kan panjang-panjang, dan reading itu ada 3 part, dibagi 3 part untuk reading akademik. Jadi ya kalau kalian yang belum terbiasa baca dalam bahasa Inggris ya cobalah kerjain pelan-pelan gitu aja sih. Terus kalau udah submit jawaban kan jawabannya langsung keluar. Kalau saran dari aku adalah kalian coba pelajarin soal dan jawabannya kayak gimana, karena kalau di reading itu sendiri banyak yang namanya parafrase atau sinonim gitu. Jadi kadang kayak kita udah cari-cari jawabannya tapi nggak ketemu, terus waktu lihat transkripnya dan kunci jawabannya adalah oh ternyata jawabannya itu cuma ini gitu, tapi kenapa kita tidak nyadar. Ya intinya itu sih, pokoknya kalau reading ya cobalah sering-sering baca dan sering-sering latihan mock test seperti itu. Sama gak jauh beda tipsnya sama listening, pokoknya sering-sering latihan mencoba mendengar dan membaca dalam bahasa Inggris, nanti kalian akan terbiasa gitu. Lalu yang part ketiga adalah writing. Kalau writing ini aku ada beberapa referensi untuk kalian dan ini works di aku juga. Oke. Dan yang pertama adalah kalian bisa download aplikasi IELTS Preparation Band 9. Nanti aku taruh screenshotannya di mana, itu bisa download di App Store sama Play Store juga. Jadi Android Apple bisa. Itu aplikasinya sebenarnya macam-macam sih, bukan cuma writing doang, tapi dia ada kayak vocab juga bisa, listening bisa, reading juga bisa. Terutama writing juga banyak banget contoh-contoh soal dan jawabannya, baik itu akademik atau general writing. Nah di sini aku mau kasih tahu, karena aku ambil general writing, jadi writing tes satunya bukan kayak dikasih line atau bar atau chart yang kita harus identifikasi atau menjelaskannya, tapi tes satunya adalah untuk menulis surat. Suratnya ada 3 dan itu dikasih random, bisa formal, bisa semi formal, bisa informal gitu. Dan waktu itu aku tes, kebetulan aku dapatnya adalah surat formal, jadi disuruh complaining setelah kita menonton bioskop. Jadi kita disuruh kayak kasih komplain apa yang membuat kita tidak nyaman selama menonton bioskop itu gitu. Terus itu kan tadi udah ya satu referensi, download aplikasi IELTS Preparation Band 9. Nanti aku taruh aplikasinya seperti apa di screenshot di sini. Terus yang kedua adalah kalian nonton YouTube. Bisa itu macam-macam sih, cuman aku ada 2 sumber di YouTube. Yang pertama ada IELTS List, nanti channel YouTube-nya aku taruh di bawah. Terus yang kedua adalah itu English atau itu IELTS, pokoknya nanti aku juga share di situ. Itu mereka banyak banget share tips and tricks. Sebenarnya nggak cuma writing, listening bisa, reading bisa, speaking juga bisa. Terutama kalau misalnya kalian masih kayak Inggris kalian masih bener-bener basic, masih bener-bener minim, aku mungkin lebih merekomendasikan adalah IELTS List, karena tutornya ini ngomongnya bener-bener pelan banget, gampang dimengerti. Jadi aku yakin kalian juga pasti gampang nangkepnya gitu. Terus yang kedua adalah itu IELTS. Nah ini juga sama,
cuman mungkin cara ngomongnya tidak sepelan di IELTS list, tapi dia juga kasih tips and tricks yang memang worth it gitu loh. Nah terus selain itu referensi yang ke berapa? Yang ketiga atau keempat nih. Itu adalah kalian coba buka website yang namanya writing9.com. Nanti aku taruh websitenya di sini serta template-templatenya seperti apa. Itu banyak banget yang namanya contoh soal tes 1 dan tes 2 general training ya. Dan kalian bisa melihat jawaban-jawabannya mulai dari band score 4,5 sampai 9 itu juga banyak. Jadi kalian bisa bisa banyak bacalah, kayak kalau contoh soal statementnya seperti ini, struktur kalimatnya bagaimana gitu ya. Cuman kalau aku pribadi, aku sarannya adalah kalau misalnya kalian mau sambil belajar juga, kalian gak usah menurutku kalian tuh gak perlu baca yang sampai band score 9, tetapi kalian belajarnya step by step. Jadi kayak band score 4,5, band score 5, band score 6, band score 7 itu juga gak apa-apa. Cuman aku lebih banyak kemarin itu adalah banyak baca yang jawabannya itu band score antara 5,5 sampai 7. Kenapa? Karena kalau aku kasih lihat di sini, nanti itu ada kayak satu kata yang di highlight kuning. Nah, highlight kuning itu adalah kata-kata sinonim. Jadi di writing itu kalau pengulangan kata, banyak pengulangan kata, itu kemungkinan bisa mengurangi poin kalian. Jadi itulah kenapa aku saranin banyak baca yang band score-nya cuma 5,5 atau 6, karena itu banyak banget banyak banget highlight, dan itu yang perlu kita baca juga. Kayak contohnya highlight kuning ini itu sinonimnya bisa diganti dengan apa. Terus juga kalau yang di garis merah itu typo, jadi jangan sampai kalian typo juga, karena itu pengaruh juga ke nilai kalian. Terus juga ada yang namanya highlight hijau. Highlight hijau itu kayak kata sambung atau linking words. Nah itu juga ngaruh juga ke writing, baik itu di tes 1 atau tes 2, seperti itu. Terus yang terakhir adalah kalau misalnya kalian sudah yakin dengan persiapan writing kalian bisa coba website yang namanya app.ielts8plus.com. Nanti aku cek di sini juga. Nah itu kalian bakal dikasih secara free writing tes 1, baik itu akademik sama general training, masing-masing 2 kali percobaan gitu. Dengan topiknya random. Nanti kayak kalian akan, itu terserah kalian mau ambil akademik, silakan coba mock test yang akademik. Kalau kalian ambil general training, silahkan coba mock test yang general training. Cuman kalau untuk esainya atau tes 2 kalian harus bayar subscriptionnya biar bisa dapat akses untuk ngerjain IELTS yang esai gitu. Cuman kemarin aku sempat nyoba juga yang general training 1 kali, terus kayak sebenarnya oke juga sih untuk kalian yang mungkin masih kayak penasaran writing kalian sampai mana, ya kalian bisa coba gitu. Karena kemarin aku juga nyoba tes 1 writing, terus kayak kelihatan sih skornya seperti apa. Terus kan kalau band skornya kan pasti ada keterangannya kayak grammarnya kayak gimana, cohesionnya seperti apa, dan yang lain-lain tuh itu bakal kelihatan. Nanti aku taruh lampirannya di sini juga seperti apa template-nya. Dan itu pun juga ada timernya. Kalau timernya kan tes 1 itu 20 menit ya, writing tes 1, sedangkan writing tes 2-nya adalah 40 menit. Jadi aturlah strategi kalian seperti apa, seperti itu. Yang terakhir adalah part 4, speaking. Speaking, saranku cuma 1, yaitu adalah banyaklah nonton YouTube tentang
apapun itu topiknya yang berbahasa Inggris, kalian boleh pakai subtitle-nya bahasa Inggris juga, jadi mereka ngomong apa kalian juga tahu gitu apa yang diomongkan, seperti itu. Terus biasanya aku menjelang hari tesnya, aku biasanya banyak nonton IELTS speaking test with band score sekian, band score sekian. Aku tidak aku tidak menyarankan kalian benar-benar kopas apa yang kandidat lain coba menjawab, tapi aku menyarankan kalian untuk membiasakan menjawab pertanyaan secara mandiri gitu loh. Jadi kayak kalian nonton examinernya, pengujinya pertanyaan apa, kalian coba pause, kalian coba jawab sendiri, dan lakukan itu berulang kali. Setelah kalian kayak beberapa kali nonton video IELTS speaking testnya itu, karena kan kalian kan juga butuh gambaran ya. Kalau ketika dijawab pertanyaan A, kalian harus menjawab dengan caranya seperti apa gitu. Itu sih. Terus kalau speaking, kalian jangan kayak contohnya gini. Misalnya penguji nanya, do you work or study? Kalian jangan cuma jawab, for now I'm working. Jangan seperti itu doang. Kalian harus menjelaskan juga kalau sekarang ini, misalnya aku menjawab sekarang ini saya baru saja lulus beberapa bulan yang lalu, sehingga sampai sekarang saya masih mencari pekerjaan, seperti itu. Kayak ada sedikit explanation lah untuk examinernya, tapi jangan terlalu show off juga. Nah, karena itu kalau kalian terlalu pede menjawabnya di part-part 1, takutnya kalian akan blunder gitu di part 2 atau part ketiganya. Karena kan examinernya pasti akan membaca cara kalian bicara dari part 1-nya gitu. Jadi saranku adalah coba jawabnya itu sewajarnya aja, tapi jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek gitu untuk speaking. Terus segitu aja untuk tips caraku belajar. Dan aku mau kasih timelinenya sekarang selama aku belajar IELTS seperti apa. Jadi aku tes IELTS itu tanggal 2 Januari 2023, dan aku mulai start belajar itu sekitar 2 sampai 3 minggu sebelumnya gitu. Dan cobalah kalian belajar apa yang paling menguasai di diri kalian dulu, baru setidaknya tuh bagian yang paling kalian kuasai itu kalian tidak terlalu berat dalam persiapan gitu. Kalau kalian udah yakin, misalnya kayak aku paling aman di listening, ya udah 3 hari pertama aku coba fokus listening. Sehari 2 kali mock test itu cukup. 3 hari udah, berarti kan total 6 kali aku latihan listening udah. Kalau listening udah merasa aman, lanjut ke reading aku biasanya sehari 1 kali mock test, tapi diselingin yang lain juga, karena reading kan walaupun durasinya 1 jam, itu kan juga lumayan menguras otak ya. Jadi begitu reading selesai, aku sambil pelajaran yang lain juga, tapi tidak terlalu dipres gitu. Kayak misal setelah mock test reading, aku biasanya lanjut ke writing misalnya. Kayak nonton tips and tricks writing, atau enggak abis mock test reading aku nonton IELTS speaking testnya seperti apa, kayak gitu. Pokoknya diselang-selingin aja, jangan terlalu fokus ke satu hal. Nanti makin dekat hari, yang ada kalian makin blank, makin stres juga, dan makin gak percaya diri. Kalian tuh
sebenarnya udah yakin atau belum gitu. Nah, baru seminggu sebelum hari tes, aku biasanya fokus satu hari satu section. Jadi kayak hamin seminggu itu, hari pertama aku dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore itu aku fokus ke writing semuanya. Pokoknya semuanya aku pelajarin dari luar sampai dalam, kayak gimana tips and tricksnya, contoh soal, latihan berkali-kali, itu sama 9 jam belajar berturut-turut. Terus baru besoknya fokus lagi 9 jam belajar reading. Terus begitu seterusnya, writing sama speaking kayak gitu. Cuman mungkin untuk kalian yang paginya kerja dan baru sempatnya itu di malam hari, itu kalian bisa atur lagi waktu kalian kayak gimana, karena aku yakin tiap orang kan juga cara belajarnya beda-beda. Ada yang kayak sehari belajar udah bisa semua, ada yang butuh berhari-hari kayak aku, misalnya sampai 2 minggu baru bisa siap untuk tes, seperti itu. Oke, so that's it untuk video kali ini. Lumayan panjang juga, kayak hampir 20 menit, kayak sudah melebihi waktu 20 menit. Dan semoga untuk video kali ini kalian yang mau belajar dan mau ambil tes IELTS tapi dana kalian terbatas dan ragu untuk ikut kursus juga, aku saranin adalah cobalah belajar mandiri. Karena sekarang sumber-sumber udah banyak, mock test pun juga tersebar di mana-mana di Google, kalian bisa Google sendiri. Dan kalau misalnya kayak ada pertanyaan atau kalian mau minta soal writing test terutama untuk kalian belajar, kalian bisa DM aku di Instagram. Aku kasih akun Instagramku di kolom komentar. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.